Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia yang sudah menyiapkan agenda FIFA Matchday bulan September tahun 2025, ternyata harus menghadapi kenyataan pahit. Lawan yang seharusnya menjadi ujian penting, yaitu Timnas Kuwait, tiba-tiba membatalkan pertandingan yang sudah disepakati. Yang lebih mengejutkan lagi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku bingung karena pembatalan ini dilakukan sepihak. Padahal, secara administratif, semua kesepakatan sudah tertuang dalam hitam di atas putih. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dampaknya bagi persiapan Timnas Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert? Yuk kita kupas lebih dalam. Agenda uji coba yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun 2025. PSSI sudah bergerak cepat untuk menyiapkan rangkaian uji coba Timnas Indonesia. Tujuannya jelas, mematangkan persiapan Garuda menuju kualifikasi Piala Dunia dan ajang besar lainnya. Pada FIFA Matchday bulan September, Indonesia dijadwalkan menghadapi dua lawan dari Asia Barat. Kuwait pada 5 September tahun 2025, Lebanon pada 9 September tahun 2025. Kedua laga ini dianggap strategis. Kuwait dikenal sebagai tim dengan pertahanan solid, gaya main yang rapat, serta pengalaman di level Asia. Sementara Lebanon dipilih karena kualitas mereka yang berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA, sekaligus bisa jadi simulasi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan dua laga ini, Timnas diharapkan mendapat gambaran jelas tentang sejauh mana perkembangan taktik yang diracik oleh pelatih baru, Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan dari Kuwait, namun semua rencana itu terguncang. Erick Thohir mengumumkan bahwa Kuwait mendadak batal menghadapi Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga mundur dari sebuah turnamen mini di Uni Emirat Arab yang sudah dijadwalkan. Kami sudah dapat konfirmasi dari Kuwait, mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia tapi juga di turnamen di WA, ujar Erick Thohir. Kabar ini jelas membuat kaget banyak pihak. Bagaimana mungkin sebuah tim nasional yang sudah punya kesepakatan resmi tiba-tiba menarik diri? Kebingungan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Erick tidak bisa menutupi rasa herannya. Ia menegaskan bahwa kesepakatan dengan Kuwait sudah resmi. Ada hitam di atas putih, alias kontrak tertulis. Saya tidak tahu kenapa. Karena jelas mereka sudah ada black and white-nya untuk ikut di Indonesia dan di WA. Saya tidak tahu apakah ada isu internal dan saya juga nggak mau ikut campur, jelas Erick. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah bukan berasal dari pihak Indonesia. Bisa jadi Kuwait sedang dilanda isu internal, baik dalam federasi maupun tim nasional mereka. Spekulasi, apa yang terjadi di Kuwait? Meski tidak ada penjelasan resmi dari Federasi Sepak Bola Kuwait KFA, sejumlah spekulasi pun muncul. Ada beberapa kemungkinan alasan. Masalah internal federasi bisa jadi ada pergantian manajemen, konflik kepentingan, atau perubahan kebijakan mendadak. Masalah teknis tim Kuwait mungkin merasa belum siap menghadapi uji coba karena ada pemain cedera atau masalah kebugaran. Agenda politik sepak bola tidak jarang federasi di Timur Tengah mengubah jadwal karena alasan di luar lapangan. Pertimbangan kompetitif bisa saja Kuwait menilai laga ini kurang menguntungkan bagi mereka, baik dari sisi ranking FIFA maupun teknis persiapan. Namun, tanpa pernyataan resmi dari KFA, semua ini masih sebatas dugaan. Respons PSSI, tidak panik menariknya, meskipun ada perubahan besar ini, PSSI tidak panik. Erick Thohir langsung berkoordinasi dengan pelatih Patrick Kluivert. Keduanya sepakat untuk tetap fokus pada agenda yang ada, yaitu pertandingan melawan Lebanon. Tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon. Kemarin saya sudah bicara dengan Coach Patrick, dengan ini ya mungkin bagus juga buat latihan lebih lama, kata Erick. Dengan sikap ini, PSSI menunjukkan profesionalitas, masalah tetap ada, tapi solusi harus dicari agar persiapan timnas tidak terganggu. Dampak langsung bagi timnas Indonesia, apa saja dampak dari batalnya laga kontra Kuwait? Mari kita lihat dari dua sisi. Kerugian. Timnas kehilangan satu kesempatan uji coba berharga. Laga melawan Kuwait seharusnya bisa jadi tolok ukur awal taktik Patrick Kluivert. Fans kecewa
karena laga melawan Kuwait sudah terlanjur dipromosikan. Keuntungan, pemain punya waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan gaya pelatih baru. Risiko cedera lebih kecil karena jadwal pertandingan berkurang. Fokus tim bisa diarahkan sepenuhnya ke satu laga yang penting, yaitu Lebanon. Jadi, meski di satu sisi merugikan, situasi ini juga bisa menjadi berkah terselubung. Menatap Lebanon, ujian yang sesungguhnya. Dengan Kuwait batal, praktis Lebanon akan menjadi lawan tunggal timnas Indonesia di AFIFA Match di kali ini. Jangan anggap remeh, karena Lebanon adalah tim yang cukup kuat di kawasan Asia Barat. Mereka punya pemain dengan fisik prima, organisasi pertahanan yang baik, dan ranking FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia. Artinya, laga ini akan jadi ujian serius untuk melihat sejauh mana Garuda siap menghadapi lawan dengan kualitas di atas rata-rata. Persiapan timnas JT lebih panjang. Dengan batalnya satu laga, praktis timnas Indonesia punya waktu sekitar 4 hari penuh untuk fokus berlatih sebelum melawan Lebanon. Waktu ini sangat berharga, terutama bagi pelatih Patrick Kluivert yang masih dalam tahap awal membangun filosofi permainan Garuda. Ia bisa memanfaatkan waktu untuk memperkuat chemistry antar pemain, mengasah transisi bertahan ke menyerang, meningkatkan pemahaman pemain terhadap pola pressing tinggi. Pemain yang diuntungkan dengan tambahan waktu latihan beberapa pemain diperkirakan akan sangat diuntungkan dengan situasi ini. Jay Idzes bek andalan ini butuh lebih banyak waktu adaptasi dengan skema baru Kluivert. Marcelino Ferdinand bisa mengasah perannya sebagai pengatur serangan. Ragnar Oratmangoan semakin memahami peran di lini sayap yang eksplosif. Sandy Walsh dan Kelvin Verdong mendapat kesempatan memperkuat koordinasi pertahanan. Tambahan waktu latihan bisa membuat Garuda tampil lebih padu saat menghadapi Lebanon. Sikap bijak Erick Thohir. Satu hal yang menarik dari kasus ini adalah sikap Erick Thohir. Ia tidak mau larut dalam drama, apalagi menyalahkan pihak lain secara berlebihan. Erick memilih fokus pada apa yang bisa dikendalikan, mempersiapkan timnas dengan sebaik-baiknya. Sikap ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang solutif. Alih-alih ribut dengan Kuwait, ia justru memperkuat komunikasi dengan pelatih dan tim. Lebanon, lawan yang tidak mudah. Menghadapi Lebanon jelas tidak bisa dianggap enteng. Dalam beberapa tahun terakhir, Lebanon menunjukkan perkembangan pesat di kancah Asia. Mereka sering menyulitkan tim-tim besar, bahkan mampu menahan imbang tim dengan ranking jauh di atas mereka. Bagi Indonesia, laga ini bukan hanya soal uji coba, tapi juga simulasi mental. Apakah Garuda bisa tampil disiplin, konsisten, dan tidak mudah panik melawan lawan dengan kualitas lebih tinggi? Harapan fans, meski kecewa dengan batalnya laga kontra Kuwait, fans timnas tetap berharap banyak dari pertandingan melawan Lebanon. Mereka ingin melihat hasil nyata dari kerja keras Kluivert dalam waktu singkat. Kemenangan tentu menjadi target, tapi yang lebih penting adalah penampilan yang meyakinkan. Fans ingin melihat timnas bermain dengan strategi jelas, koordinasi rapi, dan semangat juang tinggi. Pelajaran untuk PSSI. Kasus Kuwait ini memberikan pelajaran penting bagi PSSI. Ke depan, federasi harus menyiapkan rencana cadangan jika lawan mendadak batal. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrak yang lebih ketat agar tidak mudah dilanggar sepihak. Sepak bola internasional memang penuh dinamika. Namun, pengalaman seperti ini bisa membuat PSSI semakin matang dalam mengelola agenda besar timnas. Momen penting Patrick Kluivert. Bagi Patrick Kluivert, ini adalah ujian krusial. Meski hanya punya satu laga uji coba, ia harus bisa menunjukkan progres nyata. Publik ingin melihat gaya bermain khas yang ia bawa. Cepat, agresif, dan modern. Jika timnas tampil meyakinkan melawan Lebanon, maka kepercayaan diri skuad Garuda akan meningkat pesat menjelang ajang resmi berikutnya. Batalnya laga kontra Kuwait memang mengejutkan, bahkan membuat Erick Thohir kebingungan. Namun, timnas Indonesia tidak membiarkan masalah ini merusak fokus. Justru, mereka menjadikannya sebagai peluang untuk berlatih lebih lama dan lebih matang. Kini, semua perhatian tertuju pada pertandingan melawan Lebanon. Hanya satu laga, tapi bobotnya sangat besar. Ini akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda. Nah, sahabat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap tentang batalnya laga timnas Indonesia kontra Kuwait.
Keputusan mendadak ini memang bikin publik terkejut, bahkan membuat Erick Thohir sempat bingung. Tapi dari sisi lain, justru ada hikmah yang bisa dipetik. Timnas punya lebih banyak waktu untuk berlatih dan fokus menghadapi Lebanon. Apakah Garuda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil lebih padu dan mengejutkan Lebanon? Kita tunggu saja jawabannya di laga 9 September mendatang. Terus pantau Cek Fakta untuk kabar terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di episode berikutnya.